Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah teori belajar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu memahami tentang konsep CBSA. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah sebagai moderator pada hari ini. Nah, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Indah Sari. Nah, sedangkan rangkaian acaranya yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pada penyampaian dan penyajian materi, saya persilahkan kepada Siti Nurhasanah yang membacakan materi yang pertama. Langsung saja kita ke materi. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam materi konsep CBSA yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan belajar aktif. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pendekatan CBSA. Yang ketiga yaitu strategi pendekatan CBSA. Yang keempat pemetaan kognitif. Yang kelima yaitu belajar aktif menuntut guru bekerja secara profesional. Yang pertama yaitu ada pengertian pendekatan belajar aktif. Belajar aktif merupakan perkembangan teori learning by doing, yaitu pada tahun 1859 sampai dengan 1952. Dewe sangat tidak setuju pada rote learning atau belajar menghafal. Dewe merupakan pendiri Dewe School yang menerapkan prinsip-prinsip learning by doing, yaitu bahwa siswa yang perlu terlibat dalam proses belajar secara spontan dari rasa keingintahuan siswa akan hal-hal yang belum diketahuinya, mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu proses belajar. Belajar aktif mengandung berbagai kiat yang berguna untuk menumbuhkan kemampuan belajar aktif pada diri siswa dan menggali potensi siswa dan guru untuk sama-sama berkembang dan berbagi pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa teori rote learning atau belajar dengan menghafal tidak cocok dalam proses mengajar, karena siswa hanya dituntut untuk menghafal saja tanpa disertai dengan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Berbeda dengan teori learning by doing, di mana siswa dilibatkan secara spontan dalam proses belajar mengajar. Dalam teori ini, siswa didorong untuk memberikan pemahamannya terhadap materi yang diajarkan berdasarkan pemahaman masing-masing siswa, sehingga teori ini mengandung berbagai kiat untuk menumbuhkan kemampuan serta potensi siswa dalam belajar aktif. Peran serta siswa atau peserta didik dan guru dalam konteks belajar aktif menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pendekatan CBSA. Nah, prinsip CBSA adalah tingkah laku belajar yang mendasarkan pada kegiatan-kegiatan yang nampak yang menggambarkan tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, baik intelektual, emosional maupun fisik.
Nah, dalam prinsip-prinsip CBSA yang nampak pada 4 dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimensi subjek didik atau dimensi pada peserta didik. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keberanian mewujudkan minat, keinginan, pendapat, serta dorongan-dorongan yang ada pada siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, keberanian atau keinginan untuk mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam persiapan maupun tindak lanjut dan suatu proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada kreativitas maupun usaha siswa dalam menyelesaikan kegiatan belajar sehingga dapat mencapai suatu keberhasilan tertentu. Dan yang keempat yaitu ada dorongan keingintahuan yang besar pada diri siswa untuk mengetahui dan mengerjakan sesuatu yang baru dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu ada peranan bebas dalam melakukan sesuatu tanpa merasa ada tekanan dan dari siapapun termasuk guru dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu dalam prinsip-prinsip pendekatan CBSA ada dimensi guru. Nah, poin-poin dalam dimensi guru yang pertama adanya usaha dari guru untuk mendorong siswa dalam meningkatkan kegairahan serta partisipasi siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kemampuan guru dalam menjalankan perannya sebagai inovator dan motivator. Yang ketiga yaitu sikap demokratis yang ada pada guru dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu pemberian kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan cara serta tingkat kemampuan masing-masing. Yang kelima yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis strategi belajar mengajar serta penggunaan multimedia. Nah, selanjutnya yaitu ada dimensi program. Poin-poin dalam dimensi program yang pertama, tujuan instruksional atau konsep serta materi pelajaran yang memenuhi kebutuhan, minat serta kemampuan siswa merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan guru. Yang selanjutnya yaitu program yang memungkinkan terjadinya pengembangan konsep maupun aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu program yang fleksibel atau luas, yaitu program yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi dalam penentuan media dan strategi belajar sehingga peserta didik dapat memahami materi yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu ada dimensi situasi belajar mengajar. Poin-poinnya yang pertama yaitu situasi belajar yang di dalamnya terdapat komunikasi yang baik, hangat, bersahabat antara guru dengan siswa maupun antara siswa sendiri dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu adanya suasana gembira dan gairah pada siswa dalam proses belajar mengajar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Nurhasana. Selanjutnya adalah strategi pendekatan CBSA, meliputi refleksi, rangkuman, dan pertanyaan. Yang pertama adalah refleksi. Guru dapat meminta siswa secara berkala merefleksi hal-hal yang telah dipelajarinya dalam pembelajaran. Yang kedua, rangkuman. Guru dapat membiasakan siswa untuk membuat rangkuman terhadap hasil diskusi kelompok yang dilakukan di kelas atau sebagai tugas mandiri. Yang ketiga adalah pertanyaan siswa. Pada tahap ini diharapkan siswa untuk mengingat dan mengembangkan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif adalah alat untuk membuat siswa aktif belajar tentang konsep-konsep atau reposisi dan skemanya. Pemetaan kognitif juga dapat digunakan untuk menumbuhkan proses belajar aktif siswa, untuk dapat merancang kegiatan yang melibatkan siswa secara efektif dan menentang siswa secara intelektual. Diperlukan guru yang mempunyai kreativitas dan profesionalisme yang tinggi.
Selanjutnya adalah belajar aktif menurut guru bekerja secara profesional. Belajar aktif menurut guru bekerja secara profesional yaitu mengajar secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif dan efisien. Artinya, guru dapat merekayasa sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan menjadikan proses pembelajaran sebagai pengalaman yang bermakna bagi siswa. Terima kasih kepada Indah Sari atas pemaparan dan penjelasan materinya, sekaligus sebagai penutup pada presentasi kali ini. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.